Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar wa bisanatil muttasilal imami wa alimah rahimakumullah wa dan nafa'a wa bi ulumid darini amin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya, inayahnya dan berbagai macam nikmat, terutama nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Kita beberapa minggu libur, ya, alhamdulillah seger lagi nih. Kalau habis libur seger, semangat, ya, dalam taklim kita, ya. Kita diberikan umur panjang, sehat walafiat. Mari kita manfaatkan umur kita ini, kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk selalu kita menuntut ilmu, terutama daripada pelajaran kita, daripada kitab kita. Kitab ini bernama Nasoihul Ibad, ya, nasihat untuk hambanya, ya, nasihat ya untuk hambanya. Yang sekarang kita masuk kepada babus sulasi, bab yang ketiga, ya, di mana bab ketiga ini menjelaskan nasihat-nasihat mauizah tiga, ya. Kemarin bab sani dua nasihat. Barang masuk bab ketiga, ya, asulasi, nasihatnya ada tiga nasihat, ya. Satu bab itu tiga nasihat. Nah, tiga nasihat. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan sab'atu ahbar wal baqi asar. Bab ketiga ini, ya, fihi, pada bab yang ketiga ini, khamsu wa khamsuna mau'izah, ada 55 nasihat, ya. Bab ketiga ini ada 55 nasihat, ya. Satu nasihat, ya, itu ada tiga, ya. Ahbar sab'atu ahbar wal baqi asar, ya. Sab'atu akhbar, 7 nasihat ini, ya, akhbar, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbar adalah, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal baqi asarun, sedangkan sisanya itu adalah kaul, perkataan sahabat dan tabi'in, ya. Jadi nasihat ini, ya, 7 ini berdasarkan daripada sabda Nabi, ya, dan yang sisanya adalah berdasarkan kaul sahabat dan para tabi'in, ya. Berapa sisanya? Semuanya ada 55, diambil 7, ya. Sabda Nabi 7 berarti 48, ya, 48 berdasarkan kaul daripada sahabat dan tabi'in, gitu, ya. Sedangkan kitab kita ini, ya, di mana Nasoihul Ibad ini mengandung berisi 240 makalah, ya. Seluruhnya ada 214 makalah, ya, 45 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sisanya adalah berdasarkan kaul sahabat dan tabi'in, ya. Al-maqalatul ula, kita masuk kepada makalah yang pertama dari bab, ya, as-sulasi, ya, masuk kaul, ya, makalah pertama daripada babus sulasi, ya, bab yang menjelaskan tiga, ya, nasihat tiga, ya, yang mana berisi ada 55 nasihat, ya. Dan kita masuk pada nasihat yang pertama.
Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aida khala fi waqti sabah wa huwa yashku ilan nas ya dayqal ma'asi bahkan nama yashku rabbahu al-isyah as-sikayatu la taliku illa ilallah fa innama min jumlatid du'a ya wa amma sikayatu ilan nas fahiya min alamati adamir ridho bi qismatillahi ta'ala lahu kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha ay dakhala fi waqti sabah, siapa yang masuk waktu pagi, waktu subuh ya, siapa yang pagi-pagi ya, kalau bahasa kita nih, siapa yang masuk waktu pagi ya, waktu subuh, wahwa yashki, dia mengeluh pagi-pagi ya, dia bangun tidur ya, ngeluh dia ilanas kepada manusia, dia mengeluh kepada manusia ya, apa mengeluhnya kepada istrinya, apa kepada anaknya atau kepada tetangganya ya, yang jelas pagi-pagi aja dia udah mengeluh ya, mengeluh ya, mengeluh tentang apa? Daikul ma'asi, tentang masalah kesulitan hidup. Pagi-pagi ngeluh, susah banget nih, belum punya beras ya, nggak enak badan banget ini pagi-pagi, ngeluh ya, dia mengeluh pagi-pagi, macam-macam dah tuh ngeluhnya dah ya. Nggak punya duit lah ya, nggak ada duit nih, gimana nih ya, anak mau sekolah ngeluh ya, atau nggak punya beras ya, atau dia ngeluh kaki pada semutan pada kaki pagi-pagi nih ya, ngeluh ya, ada ya, terutama masalah ya daikul ma'asi, tentang masalah kehidupan ya, nggak punya duit ya, nggak punya beras ya, dia mengeluh ya, kesulitan tentang masalah kehidupan ini ya. Pakaan nama yashkur rabbahu ya, seolah-olah dia mengeluh kepada Allah ya, dia mengeluh kepada manusia seolah-olah dia ya menyalahkan atau mengeluh pada Allah ya. Mana asyikayatu la yaqilu illa illallah ya, maka mengeluh itu adalah tidak patut kecuali hanya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia ya, jangan kita mengeluh pada manusia ya, jangan kita mengeluh kepada Allah ya. Maka siapa yang pagi-pagi mengeluh ya tentang masalah kehidupan itu kepada manusia ya, maka seolah-olah dia tidak menerima apa yang Allah berikan kepadanya ya. Pagi-pagi dia udah ngeluh sama tetangganya ya, susah banget sekarang nih hidup ya, susah banget nyari duit ini sekarang ini, dia mengeluh ya, maka seolah-olah dia itu menyalahkan Allah yang selalu memberikan rezeki, memberikan kehidupan ya kepada kita ya. Maka itu janganlah kita mengeluh ya kepada manusia, tapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengeluh pada Allah, ya Allah kehidupanku sangat sulit ya, luaskanlah rezekiku ya, mudahkanlah segala usahaku, mengeluhnya kepada Allah, terutama di tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di waktu tengah malam doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun malam ya, minta kepada Allah ya,
merintihlah, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesulitan kita, ya, kesulitan hidup. Kita mohon kepada Allah, ya, jangan mengeluh kepada manusia, ya. Nabi katakan, man asbaha wa huwa yasku daikal masi faka'annama yasku rabbahu, ya. Maka siapa yang pagi-pagi hari dakhala waktu subuh, masuk waktu pagi, wa huwa yasku, dia mengeluh ilanas kepada manusia. Apa yang dia keluhkan? Daikal masi, tentang kesulitan hidup, tentang sempitnya hidup, tentang susahnya rezeki. Dia mengeluh pada manusia, pada orang. Maka orang yang demikian itu ka'annama yashku rabbahu, seolah-olah dia mengeluh kepada Allah, dia tidak menerima takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, kalau kita merasa sulit dalam kehidupan, mendapatkan suatu kesulitan, janganlah kita mengeluh pada manusia, tapi mengeluhlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu. Fa'innaha min jumlatid du'a, ya, amma syikayatu ilan nas fahiya min alamati adamir ridho, ya, karena mengeluh itu adalah min jumlatid du'a, sebagian daripada doa, ya, sebagian kita mengeluh itu sebagian daripada doa. Kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya, kesulitan yang sangat hidup, ya, berikanlah ya Allah keluasan, berikan ya Allah kemudahan. Itu ada sebagian dari doa, ya. Maka itu janganlah kita mengeluh kepada manusia, ya. Al-masyikatanu ilan nas fahiya min alamati adamir ridho bi qismatillahi ta'ala anhu, ya. Al-masyikayatu, adapun orang yang mengeluh kepada manusia, fahiya, yaitu min alamati adamir ridho, ya, tanda-tanda daripada tidak ridho bi qismatillahi ta'ala lahu, daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya, itu. Jadi mengeluh kepada manusia itu adalah tanda-tanda dia nggak ridho, ya, tidak senang apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, dia nggak ridho, Allah kasihan dikit, ya, nggak senang, nggak ridho, Allah kasih sakit, ya, mengeluh, ya. Itu tanda-tanda orang yang tidak ridho daripada apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Kalau orang yang ridho, yang ikhlas apa yang Allah berikan, maka dia tidak akan mengeluh kepada orang, tidak akan mengeluh kepada manusia, ya, tapi dia memohon keridhaan, dia memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi janganlah kita udah pagi-pagi sekali udah ngeluh, ya, tentang kesusahan, tentang kesulitan kepada orang, ya. Tapi sebaiknya adalah kita hendaklah pagi-pagi atau dari malam kita mengeluh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun malam, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, ya. Minal laili, sebagian daripada malam kita bangun, tengah malam kita mengeluh, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau ada kesulitan ekonomi, kesulitan segala macam, atau kita sakit, ya, hendaklah kita mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada orang, ya. Jangan mengadu kita pada orang, tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ngomong pada orang, mengeluh kepada orang, itu tanda dia tidak ridho apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Kita mengadu orang, belum tentu orang itu, ya, senang dengarnya, ya.
Kita belum tentu orang itu senang dengarnya. Keseringan kita ngadu, bosan dia dengarnya, ngomongin mulu bosan ya. Tapi Allah semakin sering, semakin banyak kita memohon, semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang. Itu ya. Jadi Allah akan sangat senang kalau hambanya selalu meminta, terus minta, selalu merintih, ya, memohon kepada Allah SWT, itu Allah sangat senang. Ya, tapi kalau pada manusia, bosan dengar dia ngomong, ngeluh mulu. Gitu ya, jangan ngeluh sama orang, jangan. Ya, ada kesulitan apa, gitu diam aja. Ya, diam aja, minta aja kepada Allah. Allah yang punya ya segala sesuatu. Ya, Allah yang bisa memberikannya. Ya, manusia nggak bisa memberikannya. Ya, Allah yang bisa memberikan. Ya, wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah ya yang memberikan keluasan rezeki kepada seseorang atau menyempitkannya. Allah yang memberikannya. Maka mintalah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena mengeluh kepada manusia itu tanda-tanda dia tidak redho apa yang Allah berikan kepadanya. Waryan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukumul kalimatil lati tatakallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a bani Israil. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua, ala uallimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihissalam. Ala uallimukum, kata Rasulullah SAW, ya, maukah kau ku beritahukan, ya, kau ajarkan, ku kasih tahu al kalimatil lati takallama biha Musa, beberapa kata, beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a bani Israil, ketika Nabi Musa akan melintasi laut bersama-sama Bani Israil. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, ya saat itu, ya, ala walimukum, maukah kamu ku ajarkan, ku beritahukan al kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam, beberapa kalimat, ya, beberapa kata yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam hina jawazal bahra, ketika melintasi laut, ketika akan melintasi laut ma'a bani Israil, ya, beserta Bani Israil, beserta umatnya. Maukah kau ku beritahukan, ya, ucapan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika akan melintasi laut, ya, di mana pada saat itu, ya, Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa. Ya, Nabi Musa mau dibunuh, dikejar-kejar terus, ya, oleh, ya, Fir'aun. Begitu sampai pinggiran laut, ya, bingung kan, mau terus ke laut mati, ya, ke bawah ombak, karena lautnya, ya, nggak kecil ombaknya, ya, yang masuk itu mati. Ya, kalau diam aja atau berbalik, di belakang ada Fir'aun yang akan membunuhnya. Ya, ini, ya, apa, ya, kemudian, ya, di mana saat-saat genting itu, ya, maju nyebur ke laut mati karena ombaknya gede, nggak kecil. Diam aja situ atau lari ke belakang mati karena ada
Fir'aun yang akan membunuhnya. Nah, saat itulah ya di mana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa ya, dikatakan ya, fa'auhayna ila Musa, Allah kami wahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyunya? Anidrib bi'asokal bahar, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Ya, saat sudah susah seorang mari datang pertolongan Allah SWT dengan Allah firmankan, perintahkan pada Nabi Musa, anidrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Musa ya, pukulkan tongkatmu. Dipukulin oleh Nabi Musa ke laut, maka fanfalaqa fakana kullu firqil qaudil azim ya. Begitu dipukul ke laut, maka itu terpecah menjadi jalanan yang sangat bagus dan luas. Qaudil azim, gunung, jadi ada pembatasnya gunung-gunung ya. Terjadi 12 jalanan ya. Kenapa 12? Karena memang umat Nabi Musa itu ada 12 rombongan. Pinggirannya batu ya, Taudil Azim ya, gunung yang tinggi, batu ya. Habis kering, habis jalanan itu laut terjadi jalanan kan basah masih. Minta Nabi Musa, ya Allah jalanannya biar bagus. Jadi bagus kayak jalan tol ya. Minta lagi dah, ya Allah teman saya sebelah nggak kelihatan mati apa hidup. Selobang-lobang dah kelihatan itu ya. Kelihatan dah tuh ya. Ini ya, kemudian ya terus melewati laut sampai ke tempat seberang ya. Datanglah kemudian Fir'aun ya, Fir'aun dia datang ya, dilihat ke laut, dia berhenti nggak maksa ya, tapi tiba-tiba dengan ya kuda betinanya lalu masuk. Akhirnya kuda-kuda ya perang yang laki-laki boleh Fir'aun ngikut aja, ngikutin perempuan depan, mati semuanya. Nah, itu ya dimana ya perkataan ya, ucapan Fir'aun ya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah SWT ya. Apa ucapannya? Ya, belum masuk nih ya, apa ucapannya gitu ya. Ya di sini ya yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia dikejar-kejar oleh Fir'aun ya. Ya, begitu Rasul katakan, fakulna bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, ya katakan Rasul katakan, ya kulu katakanlah Allahumma lakal hamdu. Ya, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh ya. Fir'aun Nabi Musa yang sudah ya kepepet, maju susah mundur susah ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pukul dah ya lautan ya, terpecah itu lautan ya. Nah ini doa, kalau kita lagi kesulitan baca doa ini ya. Ada masalah baca doa ini ya. Ya Nabi Musa ya itu berdoa sehingga lautan bisa menjadi jalan bebas ya, jadi jalan bebas selamat ya daripada kesulitan itu ya, kesulitan ya. Itu ya, jadi ya apa yang dibacanya, apa doanya ya ini ya, Allahumma lakal hamdu wal ilaikal mustaka wan al musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masukin doa ini dalam habis sholat ya. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya,
lakal hamdu, padamu lah segala pujian, ya, bagimu, ya, segala pujian, ya, wa ilaikal mustaka, ya, padamu lah, ya, kami mengadu, ya, kami mengeluh, wa antal musta'an, dan kau lah, ya, yang maha memberikan pertolongan, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung, ya. Nah, ini ya, baca kalau dalam doa, ya, baca Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka, ya, wa antal musta'an, ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, baca ini, ya, kalau kesulitan, ya, ya, itu akan Allah memudahkan, ya, dan tidak banyak membaca doa ini. Qala al-Ahmas fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min syaqiqil asadi al-Kufi wa huwa Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Qala al-Ahmas, berkata Syekh Ahmas, fama taraktuhunna munzu sami'tu, aku enggak pernah tinggalkan doa ini semenjak aku mendengarnya, ya, ya, Ahmas, ya, Syekh Ahmas, ya, dikatakan taraktu, ya, fama taraktuhunna, ya, aku tak pernah meninggalkannya, munzu sami'tuhunna, sejak aku mendengarnya, min syaqiqi al-asadi al-Kufi, dari saudara kandungku, ya, yaitu Abdullah radhiyallahu an, ya, dah. Jadi doa dibaca terus, begitu dapat ilmu amalin, ya, kita juga begitu, kalau punya ilmu terus amalin, ya, ya, amalin terus ilmu, karena ilmu inilah yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ilmu yang diamali ditanya, punya ilmu ngamalin apa kagak? Jangan banyak doang dipakai kagak, ya, banyak pakai bagus, ya, tapi yang sedikit diamalin bagus, ya, kita sedikit-sedikit diamalin dah, yang udah kita dengar, yang udah kita tahu, ya, kita amalin, ya, sholat dengan tertib, ya, rapi, ya, sholat berjamaah pahalanya banyak, gede, amalin, nanti tanya tuh oleh Allah di akhirat, ya, inti belajar, ya, punya ilmu kagak diamalin, ditanya, diminta bertanggung jawab, diamalin. Nah, ini Ahmas, ya, dia katakan fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min syaqiqil asadi al-Kufi wa huwa Abdullah radhiyallahu, saya tidak pernah tinggalkan sejak aku mendengar doa ini, ya, dari saudara kandungku, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, mudah Allah memberikan keridhaannya. Qala Ahmas, ana atani atin fil manami, ya, Imam Ahmad, Syekh Ahmad berkata, atani atin fil manami, ya, datang kepadaku suatu malam dalam tidurku, artinya apa? Mimpi, ya, suatu malam datang kepadaku. Siapa yang datang? Malaikat, ya, siapa yang datang? Ya, malaikat datang kepadaku suatu malam, ya, malaikat fil manami, dalam tidurku, ya, aku bermimpi, datang malaikat, ya, maqala, berkata, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimat wa nasta'inaka ala fasadin fina, ya, dikatakan wahai Sulaiman, panggilan dari Ahmas, ya, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahin kalimat-kalimat yang tadi di atas. Mana kalimat yang tadi? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka
wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Ahmas dia dalam mimpinya dia diperintahkan untuk tambahin untuk tambahin kalimat-kalimat yang tadi, yaitu dengan kalimat wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Jadi tambahin jadi tambahin bacaan yang daripada tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditambahkan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Jadi bab yang ketiga ini ada 3 nasihat. Itu baru satu tuh. Satu nasihat, pagi-pagi kita jangan mengeluh tentang kehidupan ini kepada orang lain. Jangan mengeluh kepada orang lain. Nah, yang kemudian yang kedua nih. Waman asbaha aidakhola fis sobah. Siapa yang masuk pagi-pagi, siapa yang pagi-pagi li umudid dunya hazinan, dia merasa sedih urusan dunia, faqad asbaha syahiton Allah, maka sesungguhnya dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pagi-pagi udah sedih, hazinan, sedih, bingung, di umur di dunia, tenggelam urusan dunia, faqad asbaha syahiton Allah. Sungguhnya dia pagi-pagi itu dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pagi-pagi kita jangan merasa bingung, jangan merasa sedih tentang masalah urusan dunia, tentang masalah urusan dunia. Itu jangan bingung urusan dunia, kita harus pikirin tentang masalah urusan akhirat. Kalau akhirat kita harus kabul nih, bagaimana nih nanti di akhirat sembahyang kadang-kadang lambat gitu. Tapi kalau masalah dunia jangan sedih, jangan bingung walaupun kita punya duit cuma sedikit penghasilan kita sedikit itu jangan bingung, karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus yakin Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Sedikit itulah yang Allah berikan, banyak itulah yang Allah berikan. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa yaqdirhu. Allah yang meluaskan rezeki kepada seseorang atau menyempitkannya. Allah. Kita minta kepada Allah. Jangan kita bingung, jangan putus asa, jangan kita merasa takut dengan dunia. Minta kepada Allah, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Tiap pagi itu ada malaikat yang selalu turun tiap habis subuh. Tuh ada malaikat turun, dia memberikan, mendoakan orang-orang yang selalu mengeluarkan infak. Turun malaikat, dikatakan Allahumma a'ti munfikan halafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak pagi hari ini. Kalau kita berinfak pagi tadi didoain tuh malaikat, supaya Allah berikan rezeki, luaskan rezekinya. Itu malaikat doain. Makanya pagi-pagi bersedekah, mau ke masjid, mau ke musola, mau sholat subuh, sedekah dah. Mau 2.000, mau 5.000 tiap pagi. Itu rezeki kita akan
subur. Ya, usaha kita akan mudah, kan mendapat keberkahan. Walaupun dikit, tapi kalau berkah enak daripada banyak kagak berkah. Kalau dikit berkah cukup tidak buat makan, buat coba banyak nggak berkah, ada aja dah. Anak kecil sakit mau berobat, mana ngambek minta beliin gelang, ada aja macam-macam. Ini begini udah punya mobil pengen satu lagi, itu tidak berkah. Tidak berkah, sedikit cukup buat makan. Sehat, nggak sakit, senang. Kan kalau sehat kan senang gitu. Itu berkah. Daripada banyak, ya. Kemudian macam-macam dah. Anak yang kecil sakit, jangan gitu ya. Perlu berobat. Yang gede, ya jalan mulu kan pusing gitu ya. Nah itu ya. Jadi kita ya perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah ya kita jangan sedih ya tentang masalah dunia. Ya kalau kita sedih berarti Allah murka kepada kita, nggak menerima kita apa yang Allah berikan ya. Wal makna min hazan ala umurid dunya faqad ghadaba Allah ya. Arti hazan ya arti bingung sedih ini dan urusan dunia ya itu adalah ghadaba Allah, Allah murka, Allah marah ya. Kenapa? Li'annahu lam yarda bi qada'illah. Kan orang yang sedih, orang yang galau tentang masalah dunia, itulah berarti dia nggak redo dengan keputusan Allah ya, yang nggak mau menerima apa yang Allah berikan, Allah yang telah putuskan. Walam yasbir ala balai, nggak sabar ya menerima ya daripada ujian dari Allah, tidak menerima daripada bala dari Allah ya. Walam yu'min bi qadari, walam yu'min bi qadari, dia nggak yakin, nggak percaya dengan takdir Allah ya, dia nggak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu yang ketiga ya. Jadi yang kedua adalah pagi-pagi kita harus jangan ya sedih, jangan bingung tentang masalah dunia ya. Maka itu bangunlah malam, sholat subuh berjamaah, hati kita jadi luas ya. Kalau kita subuh berjamaah itu hati kita luas. Lain kita sebagian di rumah, apalagi kesiangan, sempit tuh hati ya, hati jadi sempit. Maka biasa kita harus berjamaah terutama ya gitu. Jadi nggak bingung kita ya. Yang ketiga adalah waman tawaddu'a li ghaniyin li jinai faqad zahaba sulusa dinihi. Siapa yang tawadu, hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dini, telah hilang 2/3 dari agamanya ya. Siapa yang tunduk sama orang kaya, nunduk orang kaya karena duitnya, karena kekayaannya ya, maka dia itu hilang 2/3 dari agamanya ya. Kalau kita nunduk yang kekayaannya, tunduklah kalau dia punya ilmu karena ilmunya. Iya, dia punya ilmu bisnis hebat nih, untuk minta ajarin. Jangan duduk karena duit, biar dibagi. Ya, nggak boleh. Kita nunduk karena duitnya, karena kekayaannya, itu tidak boleh. Ya, tawaduklah, tunduklah kepada seorang, ya, karena ilmunya, ya, karena tuanya, karena akhlaknya bagus, ya. Kalau orang nunduk takut sama orang kaya karena hartanya, maka dia telah hilang 2/3 daripada agamanya. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nas li'ajli solahi wa li'ajli ilmihi duna ta'zim li'ajli malihi. Ya, karena
sesungguhnya syariat ya agama Islam itu mengajarkan kepada kita yakunu ta'zimun nas, hormat, mengagungkan, menghormati seseorang li ajli solahihi, karena kesolehannya ya, karena kesolehannya ya, wa ilmihi, karena ilmunya, li ajli ilmi, karena ilmunya, duna ta'zim li ajli malihi, bukan ya dia ta'zim dia hormat karena hartanya ya. Wa qala man akramal aqra al mal ahanu ilmi wassalah ya gitu. Nah itu ya, jadi yang ketiga adalah ya jangan kita ya tawadhu, hormat, tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, karena itu sudah menghilangkan 2/3 daripada ya agama kita. Ya itulah ya, besok kita masuk makalah yang kedua ya, makalah yang kedua ya, mudah-mudahan ya kita selalu diberi kesehatan, banyak umur, terus kita dapat mengikuti taklim-taklim ya di mana saja ya, sehingga kita dapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Membina mengajarkan ya, kita baca surat Al-Fatihah ya buat Bang Zainal yang biasa aktif di sini ya, dan juga Bapak Jarsani yang kurang sehat ya, mudah-mudahan dengan ya surat Al-Fatihah, mukjizatul Fatihah ya, kedua saudara kita ini diangkat penyakitnya, berikan kesehatan kembali, dapat kembali melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bihadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an saadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna minal uquli awfaruha wa minal azhani ahmadha wa minal a'mali yakaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi azalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.